Biografi Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September tahun 1940. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Adahil yang berarti sang penakluk. Karena kata Adahil tidak cukup dikenal, maka diganti dengan nama Wahid yang kemudian lebih dikenal dengan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti abang atau mas. Gus Dur adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Ia lahir dari keluarga yang cukup terhormat. Kakek dari ayahnya, K.H. Hashim Asy'ari, merupakan pendiri Nahdlatul Ulama NU. Sementara itu kakek dari pihak ibu, K.H. Bisri Syansuri, adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan. Ayahnya K.H. Wahid Hashim merupakan sosok yang terlibat dalam gerakan nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949, sedangkan ibunya Ni. Haj. Soleha adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denayar Jombang. Gus Dur pernah menyatakan secara terbuka bahwa ia adalah keturunan Tionghoa dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan Alok, yang merupakan saudara kandung dari Raden Patah Tan Eng Hua, yang merupakan pendiri Kesultanan Demak. Tan Alok dan Tan Eng Hua ini merupakan anak dari Puteri Champa yang merupakan puteri Tiongkok yaitu selir Raden Brawijaya V. Berdasarkan penelitian seorang peneliti Perancis Louis Charles Damais, Tan Kim Han diidentifikasikan sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Sini yang makamnya ditemukan di Trowulan. Pada tahun 1944 Abdurrahman Wahid pindah dari kota asalnya Jombang menuju Jakarta, karena pada saat itu ayahnya terpilih menjadi ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang biasa disingkat Masyumi. Masyumi adalah sebuah organisasi dukungan dari tentara Jepang yang pada saat itu menduduki Indonesia. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama perang mempertahankan kedaulatan Indonesia melawan Belanda. Ia kembali ke Jakarta pada akhir perang tahun 1949 karena ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama. Gus Dur menempuh ilmu di Jakarta dengan masuk ke SD Kris sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Pada tahun 1952 ayahnya sudah tidak menjadi Menteri Agama tetapi beliau tetap tinggal di Jakarta. Pada tahun 1953 di bulan April ayah Gus Dur meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Pada tahun 1954 pendidikannya berlanjut dengan masuk ke sekolah menengah pertama, yang pada saat itu ia tidak naik kelas. Lalu ibunya mengirimnya ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikan. Setelah lulus dari SMP pada tahun 1957, Gus Dur memulai pendidikan muslim di sebuah pesantren yang bernama Pesantren Tegalrejo di kota Magelang. Pada tahun 1959 ia pindah ke pesantren tambak beras di kota Jombang. Sementara melanjutkan pendidikannya, ia juga menerima pekerjaan pertamanya sebagai seorang guru yang nantinya sebagai kepala sekolah madrasah. Bahkan ia juga bekerja sebagai jurnalis majalah Horizon serta majalah Budaya Jaya. Pada tahun 1963, ia menerima beasiswa dari Kementerian Agama untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Ia pergi ke Mesir pada November tahun 1963. Universitas memberitahu Gus Dur untuk mengambil kelas remedial sebelum belajar bahasa Arab dan belajar Islam. Meskipun mahir berbahasa Arab, ia tidak mampu memberikan bukti bahwa sesungguhnya ia mahir berbahasa Arab. Ia pun terpaksa harus mengambil kelas remedial. Pada tahun 1964 Gus Dur sangat menikmati kehidupannya di Mesir. Ia menikmati hidup dengan menonton film Eropa dan Amerika, dan juga menikmati menonton sepak bola. Gus Dur juga terlibat dengan Asosiasi Pelajar Indonesia dan menjadi jurnalis majalah dari asosiasi tersebut. Akhirnya ia berhasil lulus dari kelas remedialnya pada akhir tahun. Pada tahun 1965 ia memulai belajar ilmu Islam dan juga bahasa Arab. Namun Gus Dur kecewa dan menolak metode belajar dari universitas karena ia telah mempelajari ilmu yang diberikan. Di Mesir, Gus Dur bekerja di Kedutaan Besar Indonesia. Namun pada saat ia bekerja peristiwa gerakan tanggal 30 September G30S terjadi. Upaya pemberantasan komunis dilakukan di Jakarta dan yang menangani saat itu adalah Mayor Jenderal Soeharto. Sebagai bagian dari upaya tersebut,
Gus Dur diperintahkan untuk melakukan investigasi terhadap pelajar universitas dan memberikan laporan kedudukan politik mereka. Ia menerima perintah yang ditugaskan menulis laporan. Akhirnya ia mengalami kegagalan di Mesir. Hal ini terjadi karena Gus Dur tidak setuju akan metode pendidikan di universitas dan pekerjaannya setelah G30S sangat mengganggu dirinya. Pada tahun 1966 ia harus mengulang pendidikannya. Namun pendidikan pasca sarjana Gus Dur diselamatkan oleh beasiswa di Universitas Baghdad. Akhirnya ia pindah menuju Irak dan menikmati lingkungan barunya. Meskipun pada awalnya ia lalai, namun ia dengan cepat belajar. Gus Dur juga meneruskan keterlibatannya dengan Asosiasi Pelajar Indonesia dan sebagai penulis majalah asosiasi tersebut. Pada tahun 1970 ia menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad. Setelah itu, Gus Dur ke Belanda untuk meneruskan pendidikan. Ia ingin belajar di Universitas Leiden, namun ia kecewa karena pendidikan di Universitas Baghdad tidak diakui oleh universitas tersebut. Akhirnya ia pergi ke Jerman dan Perancis sebelum kembali lagi ke Indonesia pada tahun 1971. Di Jakarta, Gus Dur berharap akan kembali ke luar negeri untuk belajar di Universitas McGill di Kanada. Ia pun bergabung ke Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3ES. Organisasi ini terdiri dari kaum intelektual Muslim progresif dan sosial demokrat. LP3ES mendirikan majalah yang bernama Prima dan Gus Dur menjadi salah satu kontributor utama majalah tersebut. Beliau berkeliling pesantren di seluruh Jawa. Pada saat itu pesantren berusaha keras untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah dengan mengadopsi kurikulum pemerintah. Karena nilai-nilai pesantren semakin luntur akibat perubahan ini, Gus Dur pun prihatin dengan kondisi tersebut. Ia juga prihatin akan kemiskinan yang melanda pesantren yang ia lihat. Melihat kondisi tersebut Gus Dur membatalkan belajar ke luar negeri dan lebih memilih mengembangkan pesantren. Akhirnya ia meneruskan kariernya sebagai seorang jurnalis pada majalah Tempo dan koran Kompas. Tulisannya dapat diterima dengan baik. Ia mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial. Dengan itu ia mendapatkan banyak undangan untuk memberikan seminar sehingga membuatnya sering pulang dan pergi antara Jakarta dan Jombang. Meskipun kariernya bisa meraih kesuksesan namun ia masih merasa sulit hidup karena hanya memiliki satu sumber pencaharian. Ia pun bekerja kembali dengan profesi berbeda untuk mendapatkan pendapatan tambahan dengan menjual kacang dan mengantarkan es. Pada tahun 1974 ia menjabat sebagai Sekretaris Umum Pesantren Tebu Ireng hingga tahun 1980. Pada tahun 1980 ia menjabat sebagai seorang Khatib awal PBNU hingga pada tahun 1984. Pada tahun 1984 ia naik pangkat sebagai Ketua Dewan Tanfis PBNU. Tahun 1987 Gus Dur menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Pada tahun 1989 kariernya pun meningkat dengan menjadi seorang anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. Dan hingga akhirnya pada tahun 1999 sampai 2001 ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagai seorang Presiden RI, Gus Dur memiliki pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam menyikapi suatu permasalahan bangsa. Ia melakukan pendekatan yang lebih simpatik kepada kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM), mengayomi etnis Tionghoa, meminta maaf kepada keluarga PKI yang mati dan disiksa, dan lain-lain. Selain itu, Gus Dur juga dikenal sering melontarkan pertanyaan-pertanyaan kontroversial, yang salah satunya adalah mengatakan bahwa anggota MPR RI seperti anak TK. Hanya sekitar 20 bulan Gus Dur menjabat sebagai Presiden RI. Musuh-musuh politiknya memanfaatkan benar kasus Bulogate dan Brunei Gate untuk menggoyang kepemimpinannya. Belum lagi hubungan yang tidak harmonis dengan TNI, Partai Golkar, dan elit politik lainnya. Gus Dur sendiri sempat mengeluarkan dekrit yang berisi 1. Pembubaran MPR-DPR, 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun, dan 3. Membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Namun dekrit tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada tanggal 23 Juli tahun 2001, MPR secara resmi memberhentikan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, pada Januari tahun 2001,
Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Cina Imlek menjadi hari libur opsional. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Setelah berhenti menjabat sebagai presiden, Gus Dur tidak berhenti untuk melanjutkan karir dan perjuangannya. Pada tahun 2002 ia menjabat sebagai penasihat solidaritas korban pelanggaran HAM. Dan pada tahun 2003, Gus Dur menjabat sebagai penasihat pada Gerakan Moral Rekonsiliasi Nasional. Tahun 2004, Gus Dur kembali berupaya untuk menjadi Presiden RI. Namun keinginan ini kandas karena ia tidak lolos pemeriksaan kesehatan oleh Komisi Pemilihan Umum. Pada Agustus tahun 2005 Gus Dur menjadi salah satu pimpinan koalisi politik yang bernama Koalisi Nusantara Bangkit Bersatu. Bersama dengan Tri Sutrisno, Wiranto, Akbar Tanjung dan Megawati, koalisi ini mengkritik kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2009 Gus Dur menderita beberapa penyakit. Bahkan sejak ia menjabat sebagai presiden, ia menderita gangguan penglihatan sehingga surat dan buku seringkali dibacakan atau jika saat menulis seringkali juga dituliskan. Ia mendapatkan serangan stroke, diabetes, dan gangguan ginjal. Akhirnya Gus Dur pun pergi menghadap Sang Khalik meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 30 Desember tahun 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Riset dan analisa oleh Siwi P. Rahayu. Pendidikan. Tahun 1957 sampai tahun 1959 Pesantren Tegal Rejo, Magelang, Jawa Tengah. Tahun 1959 sampai tahun 1963 Pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Tahun 1964 sampai tahun 1966 Al-Azhar University, Kairo, Mesir, Fakultas Syariah Kuliah Al-Syariah. Tahun 1966 sampai tahun 1970 Universitas Baghdad, Irak, Fakultas Adab Jurusan Sastra Arab. Karir. Tahun 1972 sampai tahun 1974 Fakultas Usuluddin Universitas Hasyim Ashari, Jombang, sebagai dekan dan dosen. Tahun 1974 sampai tahun 1980 Sekretaris Umum Pesantren Tebu Ireng. Tahun 1980 sampai tahun 1984 Khatib Awal PBNU. Tahun 1984 sampai tahun 2000 Ketua Dewan Tanfis PBNU. Tahun 1987 sampai tahun 1992 Ketua Majelis Ulama Indonesia. Tahun 1989 sampai tahun 1993 Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. 1998 Partai Kebangkitan Bangsa, Indonesia, Ketua Dewan Syuro DPP PKB. Tahun 1999 sampai tahun 2001 Presiden Republik Indonesia. 2000 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Mustasyar. 2002 Rektor Universitas Darul Ulum, Jombang, Jawa Timur, Indonesia. 2004 Pendiri The Wahid Institute, Indonesia. Penghargaan. 2010 Lifetime Achievement Award dalam liputan 6 Award 2010. 2010 Bapak Ombudsman Indonesia oleh Ombudsman RI. 2010 Tokoh Pendidikan oleh Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama IPNU. 2010 Mahendra Data Award 2010 oleh Universitas Mahendra Data, Denpasar, Bali. 2010 Ketua Dewan Syuro Akbar PKB oleh PKB Yeni Wahid. 2010 Bintang Mahaguru oleh DPP PKB Muhaimin Iskandar. 2008 Penghargaan sebagai Tokoh Pluralisme oleh Simon Wiesenthal Center. 2006 Tasrif Award oleh Aliansi Jurnalis Independen AJI. 2004 didaulat sebagai Bapak Tionghoa oleh beberapa tokoh Tionghoa Semarang. 2004 Anugerah Empu Peradah, DPP Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia, Jakarta, Indonesia. 2004 The Culture of Peace. Distinguished Award 2003, International Culture of Peace Project Religions for Peace, Trento, Italia. 2003 Global Tolerance Award, Friends of the United Nations, New York, Amerika Serikat. 2003 World Peace Prize Award, World Peace Prize Awarding Council, WPPAC, Seoul, Korea Selatan. 2003 Dare to Fail Award, Billy P.S. Lim, penulis buku paling laris, Dare to Fail, Kuala Lumpur, Malaysia.
2002 Pin Emas Nu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta, Indonesia. 2002 Gelar Kanjeng Pangeran Aryo KPA, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XII, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. 2001 Public Service Award, Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat. 2000 Ambassador of Peace, International and Interreligious Federation for World Peace IIFWP, New York, Amerika Serikat. 2000 Paul Harris Fellow, The Rotary Foundation of Rotary International. 1998 Man of the Year, Majalah Rem, Indonesia. 1993 Magsaysay Award, Manila, Filipina. 1991 Islamic Missionary Award, Pemerintah Mesir. 1990 Tokoh 1990, Majalah Editor, Indonesia. Doktor Kehormatan. Doktor Kehormatan Bidang Filsafat Hukum dari Universitas Thammasat, Bangkok, Thailand, 2000. Doktor Kehormatan dari Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, 2000. Doktor Kehormatan Bidang Ilmu Hukum dan Politik, Ilmu Ekonomi dan Manajemen, dan Ilmu Humaniora dari Pantheon Universitas Sorbonne, Paris, Perancis, 2000. Doktor Kehormatan dari Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand, 2000. Doktor Kehormatan dari Universitas Twente, Belanda, 2000. Doktor Kehormatan dari Universitas Jawaharlal Nehru, India, 2000. Doktor Kehormatan dari Universitas Soka Gakkai, Tokyo, Jepang, 2002. Doktor Kehormatan Bidang Kemanusiaan dari Universitas Netanya, Israel, 2003. Doktor Kehormatan Bidang Hukum dari Universitas Konkuk, Seoul, Korea Selatan, 2003. Doktor Kehormatan dari Universitas Sunmun, Seoul, Korea Selatan, 2003.